Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mbak Siva sehat? Sehat. Oke, sehat ya. Insya Allah kita semua senantiasa ada di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga senantiasa kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berpositif thinking atas apa yang Allah berikan kepada kita untuk hari ini. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi yang ada di bab 3, yaitu apa? Tentang mengenai pribadi yang unggul dengan jujur, santun, dan juga malu. Di sini kita akan membahas apa itu jujur, apa itu santun, dan apa itu malu, sehingga kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, yang pertama langsung aja ya. Yang pertama tentang jujur. Apa sih kira-kira jujur itu? Berkata apa adanya. Berkata apa adanya. Jadi yang dimaksud dengan jujur itu adalah sebuah kata yang diungkapkan sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi gitu loh. Atau dengan kata lain yang lebih tepat adalah kesesuaian yang diucapkan dan apa yang dilakukan. Jadi yang diucapkan dengan apa yang dilakukan itu sama gitu ya. Itu ya adalah yang dimaksud dengan jujur. Nah, di sini dalil yang membahas tentang jujur itu banyak. Di antaranya dalam sebuah hadis, di antaranya alaikum bisiddiqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa ilal birra yahdi ilal jannah. Yang artinya sesungguhnya kejujuran itu mengajarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu menunjukkan kepada surga. Artinya kunci utama kehidupan itu adalah berbuat jujur. Selanjutnya yaitu hikmah dari jujur dan juga macam-macamnya. Ini yang akan kita bahas adalah macam-macam jujur dulu ya. Jujur dalam berucap, artinya dalam berkata kita harus senantiasa jujur, harus apa adanya gitu. Yang kedua, jujur dalam berniat. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang akan kita perbuat itu tergantung dengan niat kita gitu. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu bergantung pada niatnya, dan segala sesuatu bergantung pada apa yang diniatkan. Selanjutnya jujur dalam kemauan. Jujur dalam kemauan itu artinya itu hampir sama dengan niat ya. Apa tujuan kita, apa yang kita harapkan, itulah yang disebut dengan jujur dalam kemauan. Jujur pada diri sendiri khususnya. Coba Mbak Rizka, macam-macam jujur itu tadi ada apa aja? Jujur dalam berucap, berniat, kemauan, ya, janji dan perbuatan. Ya, ternyata dia memperhatikan ya, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya ada hikmah dari jujur. Yang pertama apa sih hikmah dari jujur itu? Yaitu adalah apabila kita selalu jujur, itu akan menjadi lebih tenang. Hidup kita akan menjadi lebih tenang. Sudah pasti ya, karena orang-orang yang senantiasa berbohong pasti akan dikejar-kejar dengan kebohongannya. Hidupnya pasti akan nggak tenang gitu.
Nah, dalam sebuah hadis dikatakan ra'su dunubi al-kadibu, pangkal dari sebuah dosa adalah kebohongan. Jika segala sesuatu diawali dengan kebohongan, maka selanjutnya kita juga akan terus berbohong. Dan dari kebohongan itu kita akan mendapatkan dosa gitu ya. Setelah kita mempelajari tentang jujur, yang kedua ada santun. Nah, santun itu apa sih? Santun itu adalah berbicara halus ya. Berbicara halus, berbicara dengan baik, berbudi pekerti, penuh dengan rasa belas kasihan gitu. Ketika kita berbuat santun, itu akan menunjukkan sebuah hikmah. Nah, dari hikmah ini, hikmah santun itu apa? Hikmah dari perbuatan santun yang pertama yaitu dihargai dan dihormati oleh orang lain. Dan yang kedua, mendapatkan rasa damai. Yang ketiga, dengan santun kita pasti dapat menjaga. Dan yang terakhir yaitu dipandang baik oleh orang lain. Gitu nggih. Coba diulangi lagi hikmahnya Mbak Rizka. Dihargai oleh orang lain, mendapat rasa damai, menjaga, dipandang orang baik. Iya, dipandang orang baik. Betul. Tadi kita udah belajar tentang jujur. Udah paham ya jujur ya. Yang kedua kita belajar tentang santun, dan yang terakhir adalah malu. Malu itu apa? Isin gitu ya. Malu itu ya malu. Nah, di sini ada malu adalah suatu kata yang mencakup atau menjauhi segala apa yang dibenci. Dalil yang menunjukkan tentang malu diantaranya adalah al-haya'u minal iman. Rasa malu itu sebagian dari iman. Maka jika seseorang sudah tidak memiliki rasa malu, khususnya malu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, malu terhadap diri sendiri, maka sebagian dari keimanannya itu udah tidak ada, mungkin udah hilang. Karena malu itu merupakan cabang dari keimanan seorang muslim, seorang mukmin. Maka jika seseorang sudah tidak memiliki rasa malu, maka sudah hilang pula cabang keimanannya ya. Ada berapa tadi Mbak Siva hikmah rasa malu? Ada 3. Apa aja? Orang yang memiliki sifat malu selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disenangi banyak teman, dan disegani masyarakat. Benar. Materinya udah selesai. Coba tak pertanyain lagi aja. Jujur itu apa Mbak Rizka? Kata yang diungkapkan sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi. Benar. Jadi kita harus selalu bersikap apa? Jujur. Oke. Kalau udah, ada yang mau ditanyakan enggak kira-kira? Mbak Siva, ada yang mau ditanyakan? Tadi kan sudah dijelaskan tentang jujur. Emang manfaatnya itu apa sih, Bu? Oh iya. Jujur. Kenapa sih kita harus selalu bersikap jujur? Kenapa sih kita harus mempunyai sifat yang jujur terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena manfaatnya itu ketika kita memiliki sifat yang jujur, itu akan melahirkan sebuah ketenangan. Orang jujur akan tenang dan percaya diri karena tidak ada ketakutan sedikit pun. Itu adalah orang yang jujur. Tapi sebaliknya, jika orang yang tidak jujur atau pembohong, itu akan gelisah dan takut kebohongannya akan terbongkar gitu ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan segala sesuatu dengan jujur, apapun yang terjadi kita tuh pasti hidupnya akan tenang gitu loh, nggak memikirkan hal yang buruk. Sebaliknya kalau kita berbohong ya, itu pasti akan menghantui kita gitu. Yang kedua, orang yang jujur itu akan dicintai oleh manusia.
sudah menjadi tabiat dasar bahwa setiap manusia menyukai kejujuran tanpa memandang suku, agama, ras. Orang yang jujur pasti akan disukai oleh orang-orang di sekitar kita. Dan yang ketiga, manfaatnya adalah bahwa jujur itu akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap rezeki yang didapatkan dengan kejujuran itu akan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak cuma dapat duit doang. Kalau misalnya kita cari uang, nggak, yang kita dapatkan itu nggak cuma uangnya aja, tapi juga berkahnya gitu. Gitu ya Mbak Sipa? Ya. Sudah paham? Oke. Dapat ditarik kesimpulan pada materi kita hari ini. Apabila kita tarik 3 akhlak yang ada ini tadi yang kita pelajari itu apa aja? Jujur, santun, dan malu. Jadi pokok pembahasannya itu adalah mengasah pribadi yang unggul. Jadi itu menjadikan diri kita sebagai sosok seorang muslim, sosok seorang mukmin yang memiliki kepribadian yang unggul. Di antaranya, kepribadian unggul tersebut memiliki sifat jujur, kemudian sifat santun, dan juga sifat malu. Sehingga dengan kejujuran, rasa santun dan malu yang kita miliki, khususnya terhadap diri sendiri, juga terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terhadap orang-orang di sekitar lingkungan kita semua, maka kita akan menjadi sosok pribadi yang unggul, gitu ya. Maka dari itu, semoga kita senantiasa menjadi sosok pribadi muslim, pribadi mukmin yang unggul dengan memiliki sifat-sifat tadi. Oke, demikian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan senantiasa bermanfaat dan senantiasa dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendapatkan apa yang kita cita-citakan, yaitu menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi sosok pribadi yang unggul dan mendapatkan apa yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah.